Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama, Kapur Tulis, yang selalu memberikan informasi yang informatif dan inovatif. Juga menambah wawasan dan pengetahuan kita yang awalnya tidak tahu, jadi tahu. Oke, pada pembahasan video kita kali ini, admin akan membahas tentang bencana alam yang melanda di negara dengan mayoritas muslim di benua Eropa, Turki. Gempa dengan skala M7,8 mengguncang Turki pada Senin tanggal 6 bulan Februari tahun 2023 pagi sekitar pukul 4.17 daerah setempat. Gempa tersebut berpusat di Nurdagi, Provinsi Gaziantep, Turki. Gempa tersebut juga dirasakan oleh sejumlah wilayah selain Turki. Lebih dari 3.800 orang dilaporkan tewas di berbagai wilayah Turki dan Suriah akibat gempa yang mengguncang di dekat perbatasan kedua negara awal pekan ini. Erdogan sebagai Presiden Turki mengumumkan 7 hari berkabung di Turki. Mengapa gempa bumi ini bisa sangat mematikan hingga merenggut banyak korban jiwa? Sejumlah pakar dalam penjelasannya menyebut ada kombinasi beberapa faktor yang menjadikan gempa bumi itu sangat mematikan, mulai dari waktu terjadinya gempa, lokasinya, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan yang hancur akibat gempa. Jumlah korban tewas diperkirakan masih mungkin bertambah dengan rentetan gempa susulan yang mengguncang kedua negara setelah gempa pertama terjadi. Sebuah gempa bumi pada dasarnya bisa memicu kehancuran parah yang sebagian disebabkan oleh kekuatannya yang besar dan karena gempa mengguncang di area-area padat penduduk. Gempa ini tercatat sebagai yang terkuat di Turki sejak tahun 1939 silam. Turki diketahui berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa bumi yang terjadi di garis patahan Anatolia Utara yang ada di wilayah Dus, Turki, menewaskan lebih dari 17.000 orang tahun 1999 lalu. Gempa kuat pada Senin kemarin terjadi di sisi lain Turki, tepatnya di sepanjang patahan Anatolia Timur. Garis patahan Anatolia Timur tidak pernah dilanda gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 selama 2 abad terakhir, yang menurut Muson, itu berarti orang-orang di area itu mengabaikan betapa berbahayanya patahan tersebut. Menurut teori Muson, karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir terjadi, maka cukup banyak energi telah terkumpul. Muson menilai kekuatan gempa-gempa susulan sepanjang Senin yang tergolong besar, termasuk yang berkekuatan magnitudo 7,5, telah mendukung teorinya tersebut. Dalam analisisnya, Muson menyebut gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 itu nyaris mengulang gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang area yang sama pada 13 Agustus 1822 silam. Muson menyebut gempa tahun 1822 itu memicu kerusakan luar biasa besar, seluruh kota hancur dan korban jiwa mencapai puluhan ribu orang. Bahkan gempa susulan terus terjadi hingga bulan Juni setahun setelahnya. Pusat gempa pada Senin kemarin relatif dangkal, yakni di kedalaman 17,9 km di dekat kota Gaziantep, Turki, yang dihuni 2 juta orang. Menurut para ahli, gempa itu disebabkan oleh lempeng tektonik Arab yang bergerak ke arah utara hingga melewati wilayah Turki. Karena itu tidak bisa bergerak dengan mulus, itu menempel. Pelepasan gerakan di sepanjang patahan itulah yang menghasilkan gempa bumi besar seperti yang kita alami hari ini, ucap para ahli. Para ahli juga menekankan bahwa pusat gempa besar seperti itu menjadi kurang penting dibandingkan seberapa jauh retakannya meluas di sepanjang garis patahan. Dalam kasus ini, mencapai sekitar 100 km. Itu berarti di area mana saja dalam jarak 100 km di sepanjang tren patahan, secara efektif berada tepat di atas gempa bumi, jelasnya. Infrastruktur buruk turut berperan dalam banyaknya korban jiwa. Pakar vulkanologi pada Universitas Portsmouth, Inggris, menyatakan bahwa karena gempa tidak bisa diprediksi, maka bangunan-bangunan tahan gempa sangat penting di area-area terdampak. Infrastruktur yang bertahan sayangnya tidak merata di Turki Selatan dan khususnya Suriah,
Sehingga menyelamatkan nyawa kini sebagian besar bergantung pada upaya penyelamatan korban, sebutnya. Menindaklanjuti gempa dahsyat tahun 1999, pemerintah Turki mengesahkan legislasi tahun 2004 yang mewajibkan semua bangunan baru memenuhi standar modern tahan gempa. Presiden Recep Tayyip Erdogan menjadikan konstruksi bangunan kuat sebagai prioritas politik usai gempa menewaskan 114 orang tahun 2020. Kepala Institut Pengurangan Risiko dan Bencana pada University College London, Joanna Faure-Walker, menyerukan Turki untuk memeriksa apakah legislasi itu telah dipatuhi dengan benar sehubungan dengan bencana mematikan terbaru ini. Dia juga menyerukan Ankara untuk mengkaji ulang apakah ada kemungkinan meningkatkan keselamatan bangunan-bangunan tua. Secara terpisah, pakar vulkanologi pada University College London, Bill Esatuan Pronunciation Guire, menyatakan bahwa di Suriah, banyak bangunan sudah diperlemah oleh perang yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade terakhir. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan tentang bencana alam gempa bumi YG terjadi di negara Turki. Kita doakan semoga saudara-saudara kita diberi ketabahan dalam menerima cobaan dan cepat bangkit dari keterpurukan. Karena tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini yang bukan kehendak Sang Pencipta. Amin. Sampai bertemu lagi di pembahasan video kita berikutnya. Terima kasih.